Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Nanda sekalian dimanapun Nanda berada. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ustazah ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustazah adalah Masyawan Alipah, biasa dipanggil Ustazah Alipah ya. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Baik, pada kesempatan kali ini Ustazah ingin sedikit menyampaikan tentang salah satu program yang ada di SMP IT Al Khair ya. Program apa itu? Nah, programnya adalah program UKS. Apa itu UKS? Nah, mungkin bagi Nanda kelas 7 khususnya masih ada yang bertanya-tanya mungkin apa itu program UKS. Nah, jadi kita ketahui bersama dulu, UKS itu adalah usaha kesehatan sekolah. Nah, jadi di dalam program UKS itu ada 3 program pokok yang dimiliki oleh UKS SMP IT Al Khair Barabai. Yang pertama adalah pendidikan kesehatan, yang kedua adalah pelayanan kesehatan, yang ketiga adalah pembinaan lingkungan kesehatan sekolah. Ya. Baik, sedikit Ustazah jelaskan tentang gambaran dari program UKS yang ada di SMP IT Al Khair Barabai. Yang pertama, tadi terkait pendidikan kesehatan. Jadi sekolah itu memberikan tuntunan atau bimbingan kepada peserta didik tentang bagaimana cara menjaga kesehatan fisiknya, baik itu secara mental, sosial maupun fisiknya. Jadi misalnya salah satunya bagian dari program pendidikan kesehatan ini adalah dengan adanya sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat, misalnya biasa disebut sebagai PHBS. Kemudian yang kedua, bagian pelayanan kesehatan itu adalah program dari sekolah untuk meningkatkan kesehatan peserta didik, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan. Oke, baik, yang ketiga pembinaan lingkungan sekolah sehat itu biasanya kita fokuskan pada kegiatan-kegiatan untuk penciptaan sekolah sehat, baik itu lingkungan sekolah maupun di rumah Nanda masing-masing. Oke, insya Allah bisa dipahami ya 3 program ini yang ada di SMP IT Al Khair. Ya. Baik, Ustazah lanjutkan kembali. Di video kali ini Ustazah ingin menyampaikan salah satu bagian dari program di SMP IT Al Khair adalah tentang pendidikan kesehatan. Yang Ustazah ingin sampaikan di sini adalah masalah PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Apa aja yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan kita ataupun kebersihan diri kita. Jadi selama pandemi ini khususnya ya, jadi kita senantiasa untuk selalu bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, jadi baik, akan Ustazah lanjutkan penjelasan berikutnya tentang program di SMP IT Al Khair, khususnya pada bagian pendidikan kesehatan. Yang Ustazah sampaikan di sini adalah tentang bagaimana cara kita untuk memiliki perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mencuci tangan. Ya. Mencuci tangan dengan sabun. Ya. Cukup mudah ya melakukan hal itu, mudah sekali. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus sering sekali untuk melakukan kegiatan cuci tangan yang benar, 6 tahap atau 7 tahap ya. Nah, ya harus harus selalu bersih tangan kita supaya terhindar dari kuman-kuman ataupun virus-virus yang bisa menyerang tubuh kita. Nah, ya. Yang pertama ingat ya tentang cuci tangan pakai sabun. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang sehat. Oke, ya. Sekarang ini banyak nih musim buah. Nah, jadi insya Allah banyak buah-buah pilihan yang bisa kita konsumsi untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita. Ya. Bisa buah, bisa sayur yang ada vitamin, mineral, dan seratnya. Kemudian yang ketiga adalah selalu membiasakan untuk membersihkan WC atau jamban yang ada di rumah kita. Nah, ya, kita harus menjaga kebersihan
kamar kecil yang ada di rumah kita supaya terhindar dari virus-virus dan kuman-kuman yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oke, sudah ada 3 ya perilaku hidup bersih dan sehatnya. Kita lanjutkan ke yang keempat. Oke. Yang keempat adalah olahraga. Iya, olahraga secara teratur. Ya, minimal bisa 15 sampai 30 menit per hari. Olahraga ringan bisa misalnya mengangkat beban, terus itu senam lantai, nah lari-lari kecil. Nah, itu merupakan sudah bagian dari olahraga untuk bisa meningkatkan metabolisme di dalam tubuh kita. Ya. Atau misalnya tidak sempat berolahraga, bisa dengan cara berjemur di pagi hari di sekitar pukul 9 sampai 10 pagi. Supaya imun tubuh kita meningkat sehingga kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Oke, yang berikutnya adalah kebiasaan yang harus kita lakukan. Yang kelima adalah membuang sampah harus pada tempatnya. Iya, buang sampah harus pada tempatnya. Apalagi kalau anak-anak ustazah di rumah, Nanda sekalian bisa memilah misalnya mana sampah plastik, sampah yang organik, misalnya sampah daun, sampah bekas makanan. Nah, itu bisa dipisah, nanti bisa dijadikan pupuk untuk tanaman-tanaman yang ada di rumah kita. Nah, jadi Nanda sekalian dimanapun berada, baik di rumah ataupun ketika terpaksa keluar rumah, usahakan tetap membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang keenam adalah tidak merokok. Iya, tidak merokok, baik itu sebagai perokok aktif ataupun perokok pasif lah. Kita berusaha untuk menghindarkan diri dari asap rokok yang tentunya memiliki banyak sekali bahaya bagi tubuh kita. Iya, nah, bagi paru-paru, bagi jantung, dan organ-organ tubuh kita semuanya itu harus kita hindarkan dari yang namanya bahaya rokok. Kemudian yang ketujuh adalah kerja bakti membersihkan lingkungan. Oke, 7 ya, ketujuh. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Ya, oke. Karena kita tidak berhadir ke sekolah, nah anak-anak ustazah kan banyak berada di rumah saja. Nah, jadi insya Allah kegiatan membersihkan rumahnya bisa lebih sering dan lebih maksimal. Nah, bisa membersihkan rumahnya itu dengan bahan-bahan disinfektan, ya, disinfektan yang bisa untuk membunuh kuman, misalnya gagang pintu, habis itu kipas angin, colokan listrik misalnya yang sering kita pegang, itu usahakan dibersihkan dengan menggunakan disinfektan karena kita sedang berada di masa pandemi ini. Sedangkan bagian-bagian rumah yang lain misalnya bisa menyapu. Nah, untuk membersihkan lingkungan rumah kita. Kemudian yang kedelapan adalah tidak kalah penting nih untuk menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu dengan cara menghindari stres. Nah, hindari stres ya. Kalau misalnya ada tugas-tugas sekolah, untuk menghindari stres itu jangan ditumpuk tugasnya, diselesaikan, dicicil penyelesaiannya supaya anak-anak ustazah tetap terjaga imun tubuhnya, kesehatannya, tidak stres, tidak sampai sakit hanya gara-gara sekolahnya, tugas sekolahnya. Karena kita sedang belajar dalam fase daring ya, dalam jaringan, belajar dari rumah. Nah, oke. Yang terakhir, nah mungkin ini yang terakhir lah dari ustazah, kalian bisa memiliki istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup, tidur malamnya jangan terlalu malam. Nah, usahakan ada waktu istirahat jam 9 itu. Kalau misalnya memang sudah tidak ada aktivitas yang lain, silakan untuk istirahat. Nah, ya, 7 sampai 8 atau 9 jam ya, bisa istirahat malam. Dan bangun paginya, kalau malamnya tidurnya lebih awal, insya Allah bangun paginya nanti bisa lebih fresh. Nah, ya, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa terhindar dari segala macam penyakit. Nah, supaya tubuh kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Oke, anak-anak ustazah, insya Allah ini ya yang bisa ustazah sampaikan terkait program UKS yang ada di SMP IT Al Khair. Meskipun kalian tidak berada di sekolah, tapi harapan ustazah,
program-program sekolah itu tetap bisa dilaksanakan ya. Seperti ini, perilaku hidup bersih dan sehat itu senantiasa mudah-mudahan menjadi kebiasaan bagi kita semua dimanapun kita berada. Kalau misalnya tidak bisa melaksanakan 9 poin ini, tidak masalah. Nah, jadi kita perlahan-lahan. Oke. Kalau misalnya sudah ada tambahan poin yang lain, misalnya selain dari 9 ini, perilaku hidup bersih dan sehatnya juga Ustazah bolehkan. Itu lebih mantap. Oke? Iya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.